Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang mulai lagi ya di pembelajaran IPA. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Nah, kalau kalian mendengar kata benda tak hidup dan makhluk hidup, apa sih yang ada di gambaran kalian? Coba kita lihat apa aja nih yang ada di gambaran kalian mengenai benda tak hidup dan makhluk hidup. Pada materi ini yang akan kita pelajari itu ada pertama benda tak hidup dan makhluk hidup. Kemudian akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil, kelompok Monera dan Protista, kelompok jamur dan fungi, kemudian ada kelompok tumbuh-tumbuhan dan kelompok hewan. Nah, ini cukup banyak ya pembahasan kita di bab 2 ini. Maka dari itu Ibu memohon kepada kalian, mohon kalian juga karena kita sekarang sedang pembelajaran jarak jauh ya. Nah, kalian juga harus tetap rajin membaca di rumah, jangan hanya mengandalkan materi yang diberikan dari guru saja gitu. Karena kalau misalnya PJJ ini emang kurang maksimal ya kalau dari guru itu. Jadi harus tetap didukung oleh kalian yang sering dan rajin membaca ya. Di rumah sudah ada buku paket masing-masing kan. Nah, kalian itu harus tetap terus rajin membaca ya. Adapun nanti kalau misalnya ada materi yang tidak difahami, kalian boleh tanyakan ke ibu gitu. Nah, di buku paket itu kalian dibuka ya, semuanya harus membuka buku paket ketika sedang menonton materi dari ibu ya. Buka buku paketnya halaman 30 ya. Dibuka buku paketnya halaman 30. Oke, kalian sudah buka bukunya halaman 30 ya. Nah, situ kita pertama akan belajar mengenai benda tak hidup dan makhluk hidup. Nah, apa sih perbedaan benda tak hidup dan makhluk hidup? Ya, harus kalian pahami itu benda. Benda itu apa? Benda adalah sesuatu yang tersusun atas zat, memiliki berat dan menempati ruang. Ya. Tapi tidak semua benda itu hidup. Ada benda yang hidup, ada benda yang tidak hidup. Nah, di sini ada tabel. Coba kalian perhatikan. Yang pertama ada benda-benda di lingkungan sekitar. Ada jamur. Jamur itu benda tak hidup atau hidup? Jamur itu benda hidup. Ya, jamur itu benda tak hidup atau benda hidup? Jamur itu benda hidup. Kenapa benda hidup? Karena jamur itu bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh, kemudian bisa berkembang biak, bisa memperbanyak diri ya. Kemudian kalau bola benda tak hidup atau benda hidup? Benda tak hidup ya. Kenapa benda tak hidup? Karena bola itu tidak bisa memperbanyak diri ya, tidak bisa bergerak kalau nggak ditendang, nggak bisa bergerak kalau nggak dilempar ya. Kursi benda hidup atau tak hidup? Benda tak hidup ya. Kenapa? Karena kursi bisa bernafas nggak? Kursi membutuhkan makanan tidak? Kursi kalau misalnya didiemin aja lama-lama mati nggak? Enggak kan gitu. Beda sama manusia, sama hewan, tumbuhan gitu. Kalau hewan, tumbuhan butuh makanan, butuh udara, ya kan? Kursi bisa bergerak nggak? Bisa Bu kalau digeser-geser. Nah, itu karena ada yang menggeser. Kalau nggak ada yang menggeser, kursi bisa bergerak? Enggak ya. Jadi kursi itu benda tidak hidup. Kemudian ada ikan, ada burung. Nah, ikan dan burung termasuk benda tak hidup atau benda hidup? Termasuknya benda hidup. Kenapa? Karena ikan bisa berenang, bisa bergerak secara mandiri, burung pun bisa terbang. Kemudian mereka membutuhkan makanan, mereka bisa berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Ya. Kemudian peka terhadap rangsang. Ya, sama kayak kalian, sama kayak manusia gitu. Nah, kemudian ada istilah ya, istilah benda tak hidup itu dalam istilah biologinya namanya abiotik. Catat ya, benda tak hidup itu disebut dengan abiotik.
Sedangkan benda hidup itu disebut dengan biotik, ya. Abiotik dan biotik. Oke, kalian harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah ilmiah ya. Harus mulai terbiasa dengan istilah-istilah biologi. Ya, dicatat ya. Sambil dicatat mendengarkan materi ini, hal-hal yang penting tolong dicatat, oke? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada apa, hayo? Kalian kan makhluk hidup, tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Yang pertama ada bergerak ya. Kalian sambil dibuka bukunya halaman 32. Oke? Ya, kalian lihat di situ ada gambar anak lagi lari, ada yang lagi renang, ada penyu lagi berjalan di pasir, ada burung lagi terbang. Nah, semuanya itu adalah makhluk hidup yang bisa bergerak, bisa melakukan gerakan, ya. Jadi yang harus kalian pahami pertama adalah gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Jadi kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu artinya kalian bisa bergerak ya. Kalian sudah berpindah tempat, yang tadinya di rumah jadi di sekolah. Nah, selain hewan dan manusia, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak nggak, Bu? Tumbuhan juga bergerak dong, karena tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup atau biotik ya. Namun bedanya kalau pada hewan dan manusia geraknya tuh sangat mudah diamati. Kita bisa melihat kucing ngejar-ngejar tikus ya, terus bisa main bola gitu. Nah, itu kita bisa amati dengan sangat mudah. Tapi kalau tumbuhan, kalian pernah nggak lihat tumbuhan bergerak? Pernah, Bu. Pas waktu itu tumbuhannya kena angin, jadi goyang-goyang daunnya. Nah, itu bergerak, Bu. Itu bergerak bukan ya? Nah, kalau seperti itu namanya bukan bergerak ya. Nah, itu bergerak karena ada yang menggerakkan. Tapi kalau misalkan bisa bergerak, artinya dia bisa bergerak secara mandiri. Nah, tumbuhan juga bergerak. Nah, contohnya nih, kalian tahu nggak pohon putri malu ya, yang kalau disentuh daunnya terus daunnya akan menutup. Nah, itu membuktikan bahwa tumbuhan itu bergerak. Kemudian juga ada gerak tanaman sandeo ya, atau tanaman pemakan serangga ya. Ketika ada serangga yang hinggap di kelopaknya gitu, kemudian nanti dia akan menutup dan memakan serangga itu. Nah, bedanya nih, gerak pada tumbuhan itu sulit diamati karena merupakan gerak tumbuh. Misalnya tumbuhnya tunas ke arah sinar matahari, atau tumbuhnya daun ke arah sinar matahari ke atas, atau tumbuhnya akar terus menembus ke dalam tanah. Susah nggak diamatinya sama kalian? Susah ya, karena kita pun tidak bisa memperhatikan tumbuhan 24 jam gitu. Tapi tumbuhan itu tetap bergerak ya, karena dia itu makhluk hidup ya. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak ya. Bergerak itu artinya perpindahan tempat ya. Walaupun pada tumbuhannya tidak berpindah tempat ya. Gitu. Kalau ada tumbuhan berpindah tempat, kayaknya nanti jadi ribet ya gitu. Nah, kalau tumbuhan ini geraknya beda. Geraknya gerak pasif, tidak secara aktif seperti hewan dan manusia gitu. Oke, bisa difahami ya. Jadi nanti kalau kalian ditanya apa sih bedanya gerak tumbuhan dan gerak hewan? Bedanya apa? Bedanya pada gerak hewan itu geraknya mudah diamati, karena gerak pada hewan itu termasuk gerak aktif, sedangkan gerak tumbuhan itu sulit diamati karena gerak pada tumbuhan itu merupakan gerak pasif. Contohnya seperti gerak tumbuhnya tunas ke atas, tumbuhnya akar ke bawah untuk mencari air, seperti itu, oke? Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas atau melakukan respirasi. Coba sekarang kalian tarik nafas dalam-dalam.
dan hembuskan. Nah, bagaimana rasanya bernafas? Nikmat bukan? Ya, bernafas itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Dan bernafas adalah nikmat yang Allah berikan kepada setiap makhluk hidup untuk terus melangsungkan kehidupannya. Jadi bagi kalian yang sampai hari ini masih bisa bernafas dengan hidung kalian, paru-paru kalian dengan normal, itu kita sama-sama ucapkan alhamdulillah ya. Nah, karena banyak loh di luar sana itu orang-orang yang bernafasnya harus dibantu menggunakan alat-alat kedokteran ya. Kita punya paru-paru yang sehat, punya hidung yang sehat, itu harus bersyukur. Setiap hari kita harus selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah karena sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa sih itu bernafas? Bernafas adalah proses mengambil udara yang banyak mengandung oksigen dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Ya. Nah, apa sih Bu fungsinya oksigen? Kenapa manusia harus menghirup oksigen? Oksigen yang diambil itu digunakan untuk membakar atau mengoksidasi makanan, ya. Jadi ketika kalian makan nih, makanan masuk ke dalam tubuh kalian, itu makanan yang kalian makan nggak bisa langsung digunakan oleh tubuh kalian, tapi harus dibakar dulu. Nah, bahan bakarnya itu adalah oksigen. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya di sebuah pabrik ya, tubuh kita tuh pabrik yang sangat besar gitu. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk, untuk menghasilkan energi di dalam tubuh kita itu harus ada bahan bakar. Bahan bakarnya adalah oksigen. Gitu, dengan adanya oksigen, nanti kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas gitu, untuk berlari, bermain, belajar gitu. Nah, hasil oksidasi makanan adalah energi yang digunakan makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas. Coba deh kalian habis makan, tuh kalian jangan bernafas dulu 5 menit, bisa nggak? Nggak bisa dong, ya kan? Nah, jadi makanya oksigen itu penting sekali untuk kehidupan makhluk hidup, ya. Karena fungsinya adalah sebagai bahan bakar untuk membuat makanan di dalam tubuh kita. Nah, alat-alat pernapasan setiap makhluk hidup beda-beda dong ya. Manusia bernafas menggunakan paru-paru ya. Kemudian ada ikan bernafas menggunakan insang ya. Ada yang menggunakan labirin. Kemudian ada yang menggunakan permukaan kulit, contohnya katak gitu. Kemudian tumbuhan. Bu, tumbuhan bernafas nggak? Tumbuhan juga bernafas. Loh, Bu, hidungnya tumbuhan di mana? Nggak kelihatan. Jadi kalau tumbuhan itu bernafasnya nggak pakai hidung ya, teman-teman. Tumbuhan itu alat pernafasannya berupa stoma. Itu kalian bisa lihat di gambar ya. Ada yang bulat-bulat di bawah itu. Kalau satu stoma disebutnya, kalau tunggal stoma, kalau banyak stomata. Jadi stomata ini adalah lubang-lubang kecil pada tumbuhan yang biasanya terletak di permukaan atas atau bawah daun ya. Nah, stomata ini sama fungsinya seperti hidung pada manusia, untuk tempat keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Kalian bisa lihat nggak nih di daun-daun? Nggak bisa. Bisa, tapi nanti kalau pakai mikroskop kalian bisa lihat stomata pada daun ya. Nah, ini yang digambar itu adalah diambil dari mikroskop, gambar mikroskop stomata gitu ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah apa? Bernafas. Yang pertama bergerak, kedua bernafas. Nah, lalu bagaimana cara bernafas ikan yang hidup di daerah yang berlumpur? Gimana ya caranya? Kalau misalnya kita manusia bernafas di dalam lumpur bisa nggak? Nggak bisa. Tapi ada nih ikan yang bisa hidup dan bernafas di daerah atau di kolam yang berlumpur. Contohnya ikan lele. Ya, dia hidupnya biasanya di tempat-tempat yang berlumpur, yang kotor. Terus ikan glodok. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya mereka itu memiliki yang namanya labirin ya. Labirin itu membantu mereka saat bernafas di tempat yang kotor atau berlumpur. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Tadi udah bernafas, bergerak, sekarang makan. Kalian makan nggak? Udah makan belum? Makan dong ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Kenapa harus makan? Karena makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi supaya dia bisa terus tumbuh dan berkembang. Coba kalian nggak makan, sehari aja nggak makan udah lapar ya. Kalau puasa aja kita pasti merasa lemes lama-kelamaan ya. Udah sore makin lemes. Karena nutrisinya itu sudah mulai menipis, sudah mulai habis. Nah, makanan itu berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel atau bagian tubuh yang rusak. Kalau kalian lagi sakit ya, pasti disuruh sama ayah bunda di rumah, ayo makan yang banyak supaya cepat sembuh. Itu benar, karena ketika kita makan, kita tuh mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Misalnya lagi sakit gitu, ada sel-sel tubuh yang rusaknya digantikan sama makanan-makanan yang kita makan gitu, supaya kita punya energi untuk memperbaiki diri, supaya sistem imun kita bangkit lagi, sehat lagi. Kemudian tumbuhan makan nggak ya? Kalau hewan sama manusia pasti dong makan ya. Nah, kalau tumbuhan makan nggak? Pernah nggak lihat tumbuhan makan atau jajan di warung? Nggak dong. Kalau tumbuhan makannya itu nggak jajan di warung atau bikin mie instan sendiri, bikin telur sendiri, masak sendiri gitu. Tumbuhan itu berbeda dengan hewan dan manusia ya. Tumbuhan itu mempunyai yang namanya klorofil atau zat hijau daun, sehingga tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Nah, proses tumbuhan membuat makanan sendiri itu disebut dengan fotosintesis ya. Jadi dengan bantuan sinar matahari dan klorofil yang ada di dalam tubuh tumbuhan, dia bisa membuat makanan sendiri ya. Bahkan tumbuhan itu selain bisa membuat makanan sendiri, bisa juga membuat makanan untuk makhluk hidup lainnya ya, untuk manusia dan hewan. Misalnya tumbuhan mangga. Nah, tumbuhan mangga melakukan fotosintesis, kemudian bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lain. Misalnya buah mangga yang dinikmati sama manusia, rasanya manis, ada yang asam, enak tuh ya. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh makanan pada tumbuhan? Nah, ya tumbuhan melakukan fotosintesis tadi ya. Jadi untuk melakukan fotosintesis itu tumbuhan membutuhkan sinar matahari, klorofil, dan air ya. Nah, makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri itu kita sebut dengan autotrof. Dicatat ya, makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri itu disebut autotrof. Sedangkan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri disebut heterotrof. Yang termasuk autotrof itu apa? Hanya tumbuhan yang memiliki klorofil ya. Dan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri itu disebut dengan heterotrof ya. Disebutnya heterotrof. Apa yang termasuk ke dalam heterotrof? Itu ada manusia dan hewan ya. Oh Bu, manusia hewan juga bisa membuat makanan sendiri Bu, kan bisa masak nasi, bisa masak telur. Nah, itu beda lagi. Kalau tumbuhan itu di dalam dirinya dia tumbuhan diem aja di tempat juga bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau manusia sama hewan, kalau lapar diem aja di tempat bisa kenyang nggak? Enggak ya. Harus melakukan usaha, harus mencari makan. Ya, makanannya bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan juga gitu. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Tadi yang pertama bernafas, bergerak, dan makan. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh. Ya, kalian terus sambil dibuka ya bukunya. Sekarang sudah nyampai halaman 36. Ya, tumbuh ya. Kalian merasa nggak bahwa diri kalian itu mengalami pertumbuhan? Ya, dari kalian kecil sampai sekarang sudah sekolah SMP kelas 7 ya, pasti ada perubahan. Kalian makin tinggi, makin bertambah berat badannya ya. Jadi setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan volume. Pertumbuhan merupakan proses yang bersifat irreversibel. Irreversibel artinya tidak dapat balik ya. Jadi kalau kalian udah besar, kalian nggak bisa balik nih jadi bayi lagi.
Nah, beda dengan perkembangan. Berkembang adalah proses bertambah dewasa. Kalau perkembangan itu terus terjadi, bersifatnya reversible, terus bisa balik lagi, terus berkembang. Di dalam tubuh kita, sel-sel kita tetap terus berkembang walaupun kita sudah usianya ada yang tua, ada yang muda, tapi tetap terus mengalami perkembangan. Nah, makhluk hidup itu seringkali dikatakan dewasa kalau sudah siap berkembang biak. Contohnya misalnya kalau misalkan perempuan sudah mulai berkembang, sudah mulai dewasa, itu ketika sudah mengalami yang namanya menstruasi, ya. Nah, di sini digambar nih ada contoh pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini yang pertumbuhan pada makhluk hidup nih, ada tumbuhan dari biji, kemudian jadi kecambah, tumbuhlah tunas, terus ada daun-daun kecil, akhirnya tumbuh jadi pohon yang utuh. Kemudian ada perkembangan dari ayam ya, dari telur, terus telur pecah jadi itik jadi ayam. Jadi telur dulu atau ayam dulu? Jadi ini ciri-ciri yang keempat adalah tumbuh ya. Diingat-ingat ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi ada bernafas, bergerak, makan, dan tumbuh. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap perangsang. Apa sih yang dimaksud dengan peka terhadap perangsang? Nah, apa sih alat yang kita gunakan untuk membuktikan kalau kita tuh peka terhadap perangsang? Nah, kita itu punya yang namanya alat indera. Nah, indera adalah alat yang peka terhadap rangsang tertentu. Nah, contohnya ada indera penglihatan, mata, indera pendengaran, telinga, terus ada indera peraba, ada kulit, ya, ada indera perasa, ada lidah. Nah, 5 indera tersebut adalah alat yang kita gunakan untuk merasakan adanya rangsangan tertentu. Contoh coba sekarang kalian pegang pipi kalian masing-masing. Rasakan gimana tekstur pipi kalian. Kemudian sekarang kalian pegang rambut kalian masing-masing. Beda nggak teksturnya rambut sama pipi? Nah, itu artinya kalian kalau bisa merasakan perbedaannya, kalau pipi itu halus, kalau rambut itu ada seperti helayan-helayan gitu. Nah, itu kalian bisa merasakan rangsangan berupa rangsangan sentuhan. Kalian bisa membedakan yang mana yang kasar, yang mana yang halus ya. Kemudian misalnya kalian tidak sengaja pegang benda yang panas, itu pasti kalian akan merasakan panas atau sakit ya, gitu. Nah, itu membuktikan bahwa kalian tuh peka terhadap rangsang. Ketika misalnya ada teman kalian yang menyenterkan cahaya ke mata kalian, nah kalian rangsangnya apa? Kalian peka terhadap rangsang dengan cara kalian berkedip atau memejamkan mata. Nah, itu membuktikan kalian tuh peka terhadap rangsang. Kalian bisa merasakan rasa manis, asam, asin ketika kalian makan, itu artinya kalian peka terhadap perangsang berupa rasa asam, rasa manis. Kemudian rangsang bau, kalian bisa merasakan ada bau enak masakan ibu, jadi lapar gitu kan. Nah, kemudian ada bau-bau yang gak sedap gitu, kalian jadi tutup hidung. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang dari luar disebut dengan iritabilitas, ya. Selain manusia, hewan pun sama, mereka juga peka terhadap rangsang. Begitu juga dengan tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Nah, contohnya nih kalau pada hewan, pada cacing tuh. Cacing peka terhadap rangsang panas. Kenapa? Karena cacing itu biasanya hidupnya di tempat-tempat lembab. Jadi jarang kita lihat cacing bertebaran di permukaan tanah itu kan, adanya di dalam tanah gitu. Karena dia menyukai tempat-tempat yang lembab. Karena dia bernafasnya menggunakan permukaan kulitnya gitu. Kemudian kulit bayi peka terhadap
kasar halus permukaan kain. Ya, bayi kan lebih sensitif. Kemudian tumbuhan peka terhadap sinar matahari. Nah, kalian pernah lihat bunga matahari? Bunga matahari itu kenapa sih disebutnya bunga matahari? Nah, kalau nama biologinya bunga matahari itu namanya Helianthus anus, ya. Bunga matahari itu disebut bunga matahari kenapa? Karena dia peka terhadap rangsang cahaya matahari. Kalau kalian perhatikan, bunga matahari itu ketika ada cahaya matahari, dia akan menghadap ke cahaya matahari, mencari cahaya mataharinya, gitu. Kalau lagi nggak ada cahaya matahari, dia nunduk, gitu. Kemudian selain peka terhadap rangsang cahaya, contohnya peka terhadap rangsang tadi yang ketika ibu kasih contoh bergerak pada tumbuhan itu akan ada putri malu, ya, atau nama biologinya Mimosa pudica. Nah, Mimosa pudica atau putri malu ini dia peka terhadap rangsang sentuhan, ya. Ketika disentuh oleh apapun, benda apapun ada menyentuh daunnya, dia akan mengantuk. Nah, itu membuktikan bahwa Mimosa pudica itu peka terhadap rangsang, juga dia melakukan gerakan. Seperti itu, ya. Ini kita sudah masuk ke halaman 37 ya. Sambil dibuka ya, bukunya sambil dibaca, oke? Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Coba sebutkan dari yang pertama tadi, ciri makhluk hidup yang pertama apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Yang pertama ada bergerak, kemudian bernafas, bergerak, bernafas, makan, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan keenam berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak artinya kita sebagai makhluk hidup, baik manusia, hewan, juga tumbuhan, itu memperbanyak spesies, ya. Berkembang biak atau kita sebutnya dengan bereproduksi, ya. Tujuannya apa? Makhluk hidup itu melakukan reproduksi atau berkembang biak. Tujuannya agar dapat mempertahankan jenisnya sehingga tidak punah, ya. Nah, cara makhluk hidup berkembang biak itu ada bermacam-macam. Yang pertama dibedakan menjadi dua macam. Ada generatif, secara seksual atau kawin, dan ada secara vegetatif atau secara aseksual atau tidak kawin. Ya, contohnya apa? Tumbuhan hewan yang berkembang biak secara generatif. Ya, contohnya ini ada penguin, ya. Jadi generatif itu ada individu betina dan ada individu jantan, ya. Jadi berkembang biak secara generatif. Nah, kemudian kalau secara vegetatif itu biasanya dilakukan oleh makhluk hidup bersel satu, bersel tunggal. Contohnya pada planaria, kemudian pada amuba. Jadi perkembangbiakannya itu dengan memotong atau membelah dirinya gitu. Jadi bagian yang utuh lagi. Nah, nanti untuk reproduksi nanti kalian bahasnya nanti di kelas 9 akan lebih dijelaskan lagi ya. Ini hanya sekedar tahu saja bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri berkembang biak atau bereproduksi. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Ya, ada 7 ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernafas, makan, tumbuh, peka terhadap rangsang, berkembang biak. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya. Jadi proses pengeluaran zat-zat sisa disebut dengan ekskresi ya. Pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh adalah disebut dengan ekskresi. Nah, zat sisa itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kenapa? Karena dia bersifat racun. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan membahayakan
nyawa, akan membahayakan tubuh kita. Nah, pada manusia itu memiliki 4 alat ekskresi. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian ada hati. Hati mengeluarkan empedu. Kemudian ada ginjal mengeluarkan urin dan kulit mengeluarkan keringat. Nah, di sini ada juga pada hewan ya. Hewan-hewannya contohnya ada serangga dan belalang. Serangga itu belalang ya. Ada serangga dan planaria. Nah, kalau pada serangga, contohnya pada belalang itu alat ekskresinya berupa buluh malpighi atau pembuluh malpighi ya. Kalau pada planaria yang tadi berkembang biaknya secara aseksual, secara vegetatif. Nah, ini dia alat ekskresinya disebut dengan sel api ya. Ada juga pada paramecium, alat ekskresinya disebut dengan vakuola kontraktil. Kemudian pada cacing tanah atau Lumbricus terrestis, nah itu menggunakan nefridium. Ya, tuh kalian bisa lihat di halaman 39 ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ingat, ada 7 ciri makhluk hidup. Coba yang pertama apa? Sebutkan sama-sama ya di rumah. Bergerak, bernafas, makan, tumbuh, peka terhadap rangsang, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian sekarang buka buku paketnya semua halaman 41. Kalian buka buku paketnya halaman 41, kemudian lihat ya, di situ ada gambar apa? Ada gambar buah-buahan, ada gambar sayur-sayuran. Kalian pernah nggak pergi ke mall atau ke pasar? Pernah dong pastinya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, masa iya ada yang nggak pernah ke mall ya? Pasti pernah ke mall semua. Terus kalau misalnya di mall ya gitu, di mall itu kalian sukanya cari apa sih? Misalnya cari jajanan ciki-ciki. Nah, pasti kalian pergi ke tempat yang semuanya itu isinya jajanan ciki-ciki, wafer, terus ada minuman ya, semuanya sudah tertata rapih sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, contohnya nih kayak yang digambar itu ada kelompok buah-buahan, ditaruhnya di kelompok buah-buahan. Ada buah melon sama melon semua, ada apel semua, ada apel merah, apel hijau, apel merah jambu gitu. Nah, pengelompokan makhluk hidup itu bahasa biologinya kita sebut dengan klasifikasi. Ya, jadi ketika kita mengelompokkan makhluk hidup itu kita sedang mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, contoh sederhananya seperti di mall tuh dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Jenis sayur-sayuran sebelah kanan. Nanti di sayur-sayuran itu ada sayur kol, terus ada bayam, kangkung. Nanti ada kelompok buah-buahan. Buah-buahannya ada apel aja ada apel hijau, apel merah jambu, bermacam-macam. Nah, untuk mempelajari makhluk hidup ya, para ilmuwan itu menggolongkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Karena di IPA itu kita juga belajar biologi, artinya kita juga belajar mengenai makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri morfologi, anatomi, dan tingkah laku. Ciri morfologi itu ciri-ciri yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Misalnya kelompok burung itu memiliki bulu ya kan, memiliki bulu, bisa terbang.
Nah, itu ciri morfologi. Kalau misalnya kelompok ikan itu kulitnya ditutupi dengan sirip ya, berbeda dengan kelompok burung. Kalau ciri-ciri anatomi itu ciri-ciri yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa lihat itu. Kita kalau mau tahu ciri anatominya harus dibedah dulu gitu. Bagaimana susunan organ pencernaannya, organ reproduksinya. Nah, kalau tingkah laku itu berdasarkan tingkah laku atau kebiasaan. Misalnya adaptasi tingkah laku pada paus. Paus itu sesekali dia itu adalah hewan mamalia ya, bukan ikan ya. Paus itu mamalia. Nah, makanya paus itu bernafasnya menggunakan apa? Insang atau paru-paru? Paru-paru dong, karena dia adalah hewan mamalia ya. Paus itu sering secara berkala muncul ke permukaan ya. Itu untuk apa? Untuk mengambil oksigen. Nah, itu merupakan adaptasi tingkah laku dari paus gitu. Nah, klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam cabang biologi yang disebut dengan taksonomi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup kita sebutnya dengan taksonomi. Nah, klasifikasi makhluk hidup secara sederhana itu dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles itu membagi makhluk hidup ke dalam 3 kelompok, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu awalnya pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan oleh Aristoteles. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang gitu, banyak ilmuwan-ilmuwan, kemudian banyak penemuan-penemuan. Nah, maka klasifikasi makhluk hidup secara sederhana dapat dilakukan berdasarkan yang pertama jenis makanannya ya. Jenis makanannya itu ada makhluk hidup yang memakan daging disebut karnivor, memakan tumbuhan disebut herbivor, terus pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivor. Kemudian bisa juga berdasarkan habitatnya, berdasarkan tempat tinggalnya ya. Tumbuhan dibedakan berdasarkan habitatnya. Itu ada tumbuhan xerofit, ada tumbuhan hidrofit ya. Lihat di halaman 45 ya anak-anak. Terus ada hygrofit. Nah, xerofit itu tumbuhan yang habitatnya ada di lingkungan yang kering. Contohnya kayak kaktus ya, lidah buaya gitu, yang batangnya berdaging. Kemudian ada hidrofit, tumbuhan yang hidupnya di air. Ada eceng gondok, ada kangkung air, ada teratai. Kemudian ada tumbuhan hygrofit, adalah tumbuhan yang habitatnya di lingkungan yang lembab, seperti lumut, ya, terus paku. Nah, tumbuhan juga bisa dibedakan berdasarkan manfaatnya. Ada tumbuhan yang bermanfaat sebagai sandang, ada yang sebagai pangan, juga sebagai obat-obatan ya. Nah, ini contohnya pada tumbuhan yang bermanfaat sebagai sandang. Nih ada yang B ya. Di buku kalian juga ada, itu kapas. Terus ada yang A sebagai pangan, ada jagung. Kemudian ada bunga pukul 4. Itu bunga pukul 4 sebagai tumbuhan obat-obatan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, maka kita harus mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup. Jadi intinya, poin yang harus kalian ingat adalah klasifikasi makhluk hidup, artinya mengelompokkan makhluk hidup agar mudah untuk dipelajari gitu.